Menteri Sosial Tri Risma Harani tiba-tiba sujud di hadapan salah seorang guru sekolah luar biasa, SLB. Hal itu terjadi saat ia mengunjungi Balai Wiataguna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Momen mengejutkan itu dilakukan Risma ketika cekcok dengan staf pengajar SLB Negeri A Pajajaran saat membahas kondisi bangunan SLB Negeri A Pajajaran. Peristiwa itu bermula saat Risma menghadiri kegiatan pemberian bantuan sosial dari Kementerian Sosial kepada penerima manfaat di Balai Wiataguna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Setibanya di Balai Wiataguna, Risma berkeliling area dari mulai sarapan di Cafe More, sebuah kafe yang dikelola oleh para penyandang disabilitas. Risma kemudian beranjak memilih tanaman hias hasil perawatan para penyandang disabilitas. Sesuai dari keliling, Risma berjalan hendak menengok bangunan SLB Negeri A Pajajaran yang terlihat sudah mengkhawatirkan. Saat itu juga para pengajar dan staf sekolah menghampiri Risma. Di hadapan mereka, Risma menawarkan agar bangunan sekolah yang hampir roboh itu diperbaiki. Perbincangan mula-mula masih tenang dengan nada dan kalimat yang komunikatif. Seketika obrolan memanas saat salah seorang pengajar menagih hibah lahan yang pernah dijanjikan oleh Kementerian Sosial. Risma mulai naik pitam saat melihat seorang pengajar saling berbisik saat Risma menjelaskan mengenai hibah lahan yang dimaksud. Seketika, mata Risma menuju seorang pengajar yang dinilainya tidak sopan dengan cara berbisik itu. Risma meminta, pihak sekolah tidak hanya ngotot soal hibah lahan, namun sekolah juga mesti memikirkan keberlangsungan anak didik setelah lulus sekolah. Meski sudah dijelaskan ihwal lahan dan bagaimana sekolah merawat para peserta didik sampai bisa mandiri secara ekonomi. Staf pengajar pun kembali nyeletuk bahwa mereka juga memikirkan peserta didik. Risma pun menjawab dengan nada melemah bahwa ia melakukan hal yang sama. Seketika seorang pengajar perempuan yang juga penyandang tunanetra berbicara dari balik kerumunan. Pengajar itu menegaskan, jika perjuangan yang mereka lakukan mengenai hibah lahan bukanlah untuk kepentingan mereka. Pengajar tersebut kembali menimpali jawaban Risma dengan minta untuk segera realisasikan apa yang telah dijanjikan. Tak lama, Risma pun langsung dibantu dibangkitkan oleh staf Kementerian Sosial, sementara pengajar perempuan tiba-tiba menangis namun tetap berbicara. Suasana di lokasi semakin tak kondusif. Pembahasan antar dua pihak ini tidak menemui titik temu. Para pengajar tersebut terus membahas soal hibah lahan. Risma pun meminta kepala sekolah untuk ikut menjelaskan dan menenangkan suasana, tetapi pengajar lain tak fokus dan terus menuntut hibah lahan kepada Risma. Risma menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa mengabulkan hibah lahan yang dimaksud lantaran Kemensos fokus memikirkan masa depan anak-anak disabilitas pasca lulus dari sekolah tersebut. Kehadiran Cafe More dan kios-kios di lingkungan Wiataguna pun diharapkan bisa membuat penyandang disabilitas menjadi mandiri. Pengajar perempuan kembali menimpali Risma. Ia menegaskan bahwa pendidikan kepada para penyandang disabilitas jadi hal utama. Perdebatan yang tidak ada titik temu itu pun diakhiri oleh Risma yang memilih meninggalkan lokasi dan bergegas ke Aula Wiataguna untuk menghadiri acara pemberian bantuan.